Ada orang yang berkata, kenapa orang NU itu banyak yang mencium kuburan Nabi ataupun kuburan para wali? Bukankah hal tersebut merupakan perkara yang haram karena dilarang oleh agama Islam? Mendengar pernyataan tersebut, kami akan mencoba berdasarkan keterangan dari para ulama. Al-Muhib At-Tabari berkata, dari disyariatkannya mencium Hajar Aswad, itu bisa diambil sebuah hukum tentang bolehnya mencium apapun yang apabila ia dicium terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun tidak ada dalil tentang kesunahannya, namun juga tidak ada dalil tentang kemakruhannya. Al-Muhib At-Tabari, beliau melanjutkan ucapannya, sungguh aku telah melihat di sebagian taklik kakekku, yaitu Muhammad bin Abi Bakar, dari Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abi Saif, bahwa sebagian ulama ketika melihat mushaf maka mereka menciumnya, dan ketika mereka melihat kitab-kitab hadis mereka menciumnya, dan ketika mereka melihat kuburannya orang-orang soleh maka mereka pun menciumnya. Lalu Al-Muhib At-Tabari berkata, hal ini bukan sesuatu yang jauh dari dalil dalam segala sesuatu yang mengandung unsur pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama itu memperbolehkan mencium kuburan Nabi ataupun kuburan-kuburan orang solih, dikiaskan dengan mencium Hajar Aswad. Lah iki teman-teman ya, jadi no problem mencium kuburan Nabi atau mencium kuburan orang soleh, dikiaskan dengan mencium Hajar Aswad. Ini dasar ulama yang menyatakan boleh, gitu ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau ditanya tentang hukum mencium kuburan Nabi dan mencium mimbarnya Nabi, ternyata Imam Ahmad menjawab, hal tersebut tidak masalah. Lah iki kan, jadi annal imama Ahmad su'ila an takbili qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takbili mimbarihi faqala la ba'sa bidzalik. Jadi no problem. Keterangan ini langsung bisa dicek dalam kitab Umdatul Qari Syarah Shahihil Bukhari, atau di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal, ini karya Imam Ahmad bin Hambal. Cerita ini atau cerita tentang Imam Ahmad yang memperbolehkan mencium kuburan Nabi diriwayatkan langsung oleh putra beliau yang bernama Abdullah bin Ahmad, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang bernama Mu'jamus Syuyukh Al-Kabir. Bahkan Imam Az-Zahabi mencoba menjawab ketika ada orang yang bertanya, kenapa sahabat tidak melakukannya, atau kenapa sahabat tidak mencium kuburan Nabi? Maka jawabannya begini, kata Imam Az-Zahabi, karena para sahabat itu melihat Nabi secara langsung semasa hidupnya, mencari Rasul secepat mungkin, mencium tangan Rasul, bahkan mereka rebutan untuk mendapatkan bekas air wudhunya Nabi Muhammad SAW, membagi-bagi rambut Nabi yang suci pada masa Haji Akbar. Apabila Nabi meludah, hampir saja ludah Nabi tidak terjatuh kecuali ke tangan salah satu sahabatnya. Kemudian sahabat tersebut menggosok atau mengusap ke wajahnya. Sedangkan kita sudah tidak menemukan kesempatan yang sempurna ini lagi. Maka solusinya adalah kita pergi ke kuburan Nabi, memuliakan kuburan Nabi, mengusap dan mencium kuburan Nabi. Tidakkah Anda melihat apa yang telah dilakukan oleh Thabit Al-Bunani, seorang tabi'in ini teman-teman ya. Thabit Al-Bunani, beliau mencium tangannya sahabat Anas bin Malik dan meletakkannya ke wajah beliau seraya berkata, ini adalah tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan yang semacam ini tiada lain dan tiada bukan karena dipicu oleh rasa cinta yang sangat besar dan menggebu-gebu terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena seorang muslim itu diperintah untuk mencintai Allah sekaligus mencintai utusannya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, cintanya kepada anaknya sendiri, cintanya kepada seluruh manusia, hartanya atau surga, bahkan daripada cintanya kepada bidadari yang ada di surga. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim, beliau meriwayatkan hadis sahih dari Daud bin Abi Shalih.
Ia berkata, pada suatu hari Marwan datang, kemudian Marwan melihat ada seorang pria yang meletakkan wajahnya di atas kuburan Nabi. Melihat kejadian tersebut, akhirnya Marwan memegang leher orang tadi dan berkata kepada pria tersebut, apakah engkau mengetahui perbuatanmu ini? Pria itu menjawab, iya. Kemudian sang pria menghadap ke arah Marwan. Ternyata pria itu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW dan bukan mendatangi batu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menangisi agama apabila agama diurus oleh ahlinya, tetapi tangisilah agama ketika agama telah diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Jadi no problem teman-teman ya. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari ini meletakkan wajah beliau di atas kuburan Nabi. Lah iki, karena saking rindunya teman-teman, saking cintanya, sudah tidak ada lagi yang mau dicium, sudah tidak ada lagi yang mau dipeluk. Akhirnya kuburan pun jadi. Kalau kata pepatah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada tangan, maka batu nisan pun dicium oleh kita setiap hari. Lah, kan ini namanya cinta teman-teman ya. Cinta itu, wah, apa ya, istilahnya itu sudah menghilangkan logika. Namanya cinta. Wong kadang kalau kita cinta kepada seorang, apapun dicium, asalkan sesuatu itu berhubungan dengan orang yang kita cintai tadi. Lalu bagaimana dengan riwayat dari Ibnu Umar bahwa Ani bani Umar annahu kana yakrahu massa qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Umar bahwa beliau itu membenci mengusap kuburan Nabi. Lalu Imam Az-Zahabi menjawab, beliau Ibnu Umar membenci mengusap kuburan Nabi itu dikarenakan dalam pandangan beliau, yaitu dalam pandangan sahabat Ibnu Umar, hal tersebut merupakan su'ul adab. Jadi sahabat Ibnu Umar membenci mengusap kuburan Nabi itu dikarenakan dalam pandangan beliau hal tersebut termasuk su'ul adab. Akan tetapi setiap orang dan setiap wilayah itu memiliki cara pandang dan tradisi tersendiri teman-teman ya, sehingga hukum itu akan berganti sesuai kondisi dan tempatnya yang tersendiri. Oleh karena itulah Imam Az-Zahabi melanjutkan penjelasannya dan berkata, Imam Ahmad sungguh pernah ditanya tentang mengusap kuburan Nabi dan mencium kuburan Nabi. Ternyata dalam pandangan Imam Ahmad, hal tersebut tidak masalah atau boleh-boleh saja. Ini diriwayatkan langsung oleh putra beliau yang bernama Abdullah bin Ahmad. Jadi boleh teman-teman ya. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah banyak yang menyatakan bolehnya. Ini teman-teman ya. Jadi jangan selalu teriak-teriak, oh haram, bid'ah, haram, bid'ah. Belajar dulu. Walaupun kita menemukan perbedaan pendapat, seumpama ada ulama yang memakruhkan, ada ulama yang memperbolehkan, tetapi jangan maksa-maksa, jangan nyalakan orang yang ikut pendapat-pendapat ulama yang memperbolehkan, apalagi memang ada dalilnya. Kan gitu teman-teman. Cobalah kita ini lebih dewasa lagi untuk saling menghargai. Jadi jangan saling menyudutkan lah. Gini-gini haram, gini-gini bid'ah, gini-gini gak ada dalilnya. Cobalah banyak bahan bacaan dulu, baru bicara gitu loh. Mencium kuburan Nabi itu boleh teman-teman, mencium kuburan siapapun boleh. Namanya cinta teman-teman ya. Sudah tidak ada lagi yang mau dipeluk, sudah tidak ada lagi yang mau dicium kecuali bekas atau asarnya. Lah kan koyongnya ini teman-teman ya. Lalu kita cium, hal itu diperbolehkan. Wong kita ini bukan mensekutukan Allah, bukan niatnya beribadah, namanya cuma mencium teman-teman ya, hanya untuk ngobati rasa rindu.